Mungkin yang pertama Jitut kalau program dulu Pak, kalau sekarang mungkin RJT luasnya untuk tahun 2020 kita dibiayai dari APBN. Per hektarnya itu 1.100.000. Kabupaten Pangandaran ini ada alokasi 900 hektar tersebar di seluruh kecamatan, ada di 32 kelompok. Sasarannya yaitu mungkin irigasi, bukan mungkin, ini irigasi yang kecil yang menuju ke sawah-sawah, lahan-lahan pesawahan di beberapa titik yang memang membutuhkan dukungan, daya dukung sumber-sumber air. Sumber-sumbernya ada, tapi kita tidak memiliki untuk sarana pengalirannya, sehingga di sana diperlukan bangunan-bangunan RJIT hingga ke titik-titik tertentu di sawah-sawah tersebut. Gambaran Kabupaten Pangandaran itu yang masuk irigasi teknis itu cuma pada Helang, Mangunjaya, dan Kalipucang. Itu pun sumber airnya dari Kabupaten Ciamis. Sebenarnya ini program yang sangat dibutuhkan. Pangandaran ini jujur kita belum memiliki dukungan sarana prasarana infrastruktur pertanian mendasar. Itu kebutuhan kita. Kita memiliki di atas 1.000 titik jaringan irigasi yang perlu dibangun. Nah ini mungkin pasca periode definitif Bupati tahap pertama, periode pertama sampai dengan 2020-2021. Konsennya itu kan bukan ke pertanian, karena mungkin lebih membutuhkan infrastruktur dasar. Salah satunya mungkin ada rumah sakit, jalan, dan lain sebagainya. Pertanian ini kita harapkan ada konsen khusus di tahun 2021 ke sana, karena bagaimanapun potensi pertanian di kita sangat tinggi. Selain itu mungkin kebutuhan paling mendasar bagi kita sekarang ini jaringan-jaringan irigasi, jalan usaha tani, dan lain sebagainya, infrastruktur dasar pertanian. Istilahnya kita menggarap di hilirnya, Pak. Kalau primer dan sekunder itu kan bukan garapan kita, bukan garapan Dinas Pertanian. Gitu. Itu kan primer sekunder kewenangannya lebih ada di BPWS dan PSDA. Gitu. Kita hanya memfasilitasi irigasi skala kecilnya, gitu, yang istilahnya kalau bahasa petani itu bisa dibilang irigasi cacing. Makanya mungkin untuk irigasi kita ya menggarap yang langsung ke lokasi-lokasi lahan pertanian gitu. Kalau udah ada primer, udah ada sekundernya, kita baru menggarap tersier. Itu pun untuk tersier kita masih terbagi lagi sama PSDA gitu ya, untuk irigasi tersiernya kita hanya menggarap yang secara langsung ke lahan. Ya, langsung ke lahan, karena dana di kita untuk RJIT itu kan swakelola dan anggaran pun minim. Udah diketahui kan, untuk anggaran per hektarnya itu cuma 1.100.000 gitu, Pak. Kalau ada luasan mungkin untuk luas lahan 20 hektar, otomatis itu pengajuannya cuma 20 hektar kali 1.100.000. Jadi acuan Kementerian Pertanian itu bukan panjangnya irigasi yang akan dibangun, tapi jumlah luasan oncoran yang akan terairi oleh irigasi tersebut. Jadi luas areal dikalikan dengan jumlah anggaran, itu yang akan muncul nanti bantuan untuk kelompok tersebut. Kita harapkan ini mulai baik dari APBN, APBD provinsi maupun APBD kabupaten. Kita harapkan ada support yang memadai sehingga kita bisa mampu menyelesaikan permasalahan sumber-sumber air tersebut untuk persawahan di Kabupaten Pangandaran. Ada 32 titik itu jaringan irigasi tersier yang langsung di pesawahan-pesawahan. Itu sekarang 32 titik itu masih mungkin daya dukung untuk pertanian di Pangandaran masih sangat kurang, Pak. Masih sangat kurang. Kita memiliki sekarang yang paling urgent ada sekitar rencana induk kita mungkin sampai dengan
500 titik seharusnya yang dibutuhkan sebagai daya dukung untuk pertanian di Kabupaten Pangandaran. Ya, kalau untuk kegiatan RJT APBN sistemnya swakelola padat karya. Jadi dari mulai perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan itu oleh kelompok masyarakat. Kita hanya bertugas mungkin memfasilitasi kegiatan, memfasilitasi dan mengevaluasi kegiatan tersebut. Itu pengerjaannya semua oleh kelompok tersebut gitu, untuk pengerjaan kegiatan RJT yang APBN. Mulai bulan Januari ini, Februari berjalan musrembang di kabupaten sesuai dengan tahapannya. Sekarang ini sudah persiapan di desa-desa, naik ke kecamatan, nanti kabupaten. Kita sedang menyusun rencana ini sesuai dengan RPJMD, bahwa mulai tahun 2021 itu tahunnya pengembangan ekonomi masyarakat, pemberdayaan ekonomi masyarakat. Salah satunya ketika bicara pemberdayaan ekonomi masyarakat berarti berbicara pertanian, salah satunya gitu. Karena bagaimanapun perekonomian masyarakat ditopang oleh sektor pertanian di Pangandaran ini. Intinya mungkin mulai tahun 2021 ini kita nanti berharap ada konsen bukan hanya dari APBD tapi juga dari APBN dan APBD provinsi juga, dan tetap kita targetkan dalam 5 tahun ini permasalahan infrastruktur dasar pertanian ini selesai. Ya, kita akan mencoba komunikasi dengan semua pihak. Kita juga sudah komunikasi dengan pusat, Pak. Beberapa kali kita datang langsung menemui Pak Dirjen, juga di provinsi dengan Pak Kadisnya, nanti bagaimana mengkomunikasikan hal ini. Tapi tetap masalah penganggaran itu kan beliau-beliau yang menetapkan. Nah, ini mungkin. Di APBD kita pun ada ruang di musrembang untuk memasukkan hal tersebut, apalagi dalam dalam RPJMD sudah masuk program tersebut gitu. Nah, kita harap seperti apa nanti dukungan anggaran yang bisa difasilitasi oleh APBD. Kita harap kekurangan-kekurangannya bisa difasilitasi dari PBN maupun dari APBD provinsi. Bagaimanapun ada kemampuan anggaran, keterbatasan kemampuan anggaran. Kita melihat nanti dukungan dari APBN seperti apa, selanjutnya mungkin dari provinsi juga seperti apa, dan dari APBD seperti apa. Nanti selesainya yang 500 titik ini berapa tahun gitu. Kita harapkan ini bisa selesai dalam 5 tahun. Kita selesai, target kita bisa selesai dalam 5 tahun. Karena bagaimanapun kita membutuhkan biaya yang cukup besar, Pak. Itu bagaimana ini selesai sesuai dengan ketika infrastruktur dasar pertanian selesai, kita harapkan kita bisa melangkah ke peningkatan produktivitas yang signifikan. Nah, kita tidak bisa bicara peningkatan produktivitas yang besar apabila memang infrastruktur dasar pertanian sendiri belum terbangun dengan memadai. Di sumber-sumber air ini di kita banyak air mengalir, sawah di sampingnya tapi tidak tersalurkan ke sawah, sehingga perlu jaringan-jaringan irigasi ke sawah-sawahnya. Jadi bagaimanapun sekarang secara umum persawahan atau lahan pertanian di Kabupaten Pangandaran ini masih tak ada hujan. Ada beberapa mungkin yang sudah semi teknis irigasi, tapi kalau secara umum infrastruktur dasar pertanian kita di Pangandaran ini belum memadai. Nah, target kita dalam 5 tahun ke depan ini bisa terselesaikan pembahasan ini, sehingga kita ke depan sudah bisa melangkah menuju peningkatan produktivitas yang signifikan pertanian. Kalau penghasil pertanian sendiri, Pak, di Pangandaran yang paling libatnya banyak atau prioritas di wilayah mana? Kalau tanaman pangan pokok seperti padi itu daerah Mangunjaya pada Herang, Pak. Jadi mungkin sentra padi kita, sentra ketahanan pangan kita khususnya di komoditas padi itu daerah Mangunjaya dan pada Herang. Ini mungkin ada tumpang tindih kewenangan, Pak. Nah, di sini mungkin
Di sana itu ada kewenangan apa yang Banjar itu BBWS. Nih, ada kewenangan PU-nya, PSDA, ada kewenangan kita. Kalau kita di tersiernya, Pak. Untuk pengendalian banjir itu kita tidak bisa, karena bukan tupoksi kita, bukan kewenangan kita. Jadi mungkin kita berkoordinasi terus, Pak, dengan BBWS, dengan PSDA. Kita komunikasi terus menerus, dan mudah-mudahan BBWS sendiri mungkin sudah mencoba untuk mengajukan mungkin peningkatan salurannya sehingga bisa meminimalisir banjir. Tempat seperti apa mungkin teknisnya, dan ini mungkin memerlukan, nah ini ada ruang-ruang BBWS yang tidak bisa kita masuk ke sana karena itu mungkin berkaitan dengan kewenangan BBWS sendiri. Tapi BBWS sendiri bukan berarti diem. Saya yakin ketika kita menyampaikan hal tersebut, BBWS pun bergerak. Namun BBWS pun ada struktur-struktur mungkin yang harus dikomunikasikan secara intern.